Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 425 tertangkap lengah. Setelah dia mengatakan ini, Lin Yu tersenyum agak mengundang. Lin Yu terkejut sedikit, lalu tersenyum, "Kakak Dou, saya benar-benar harus berterima kasih kali ini." Faktanya, Lin Yu tahu bahwa penyerbuan terhadap puluhan ribu perusahaan farmasi untuk dirinya sendiri adalah murni omong kosong. Kapsul racun keluar. Bisakah Anda tidak menyelidiki? Ini hanya masalah antara mereka dan Food and Drug Administration. Alasan mengapa Lao Dou mengatakan ini hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, dan Lin Yu tidak mengeksposnya. Pembicaraan bagus, pembicaraan bagus. Dou tua menepuk bahu Lin Yu dan tersenyum. "Saudaraku, saya sekarang mencalonkan diri sebagai wakil kepala kantor polisi. Jika saya dipilih karena acara hari ini, maka saya pasti akan menyenangkan Anda." "Sudah makan lengkap?" "Terima kasih Kak Dou," Lin Yu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Karena kumpulan bahan obat ini banyak jumlahnya, dan banyak orang yang datang untuk mengambil obatnya, sedikit orang yang sibuk hingga larut malam. Setelah Jiang Yan dan Ye Qingmei mendapat berita, mereka bergegas untuk membantu sekelompok orang tetap sibuk sampai jam 3 pagi, ketika mereka hampir membagikan bahan obat. "Oh, saudara He, pinggang lamaku akan patah." Setelah sepanjang malam bergaul dengan Lin Yu, Lao Dou berkenalan dengan Lin Yu sampai dia menjadi saudara laki-laki dan perempuan. Ketika dia pergi, dia mencengkeram pinggangnya dan memamerkan giginya, tetapi wajahnya penuh kegembiraan. Dia tahu bahwa dia akan mengikuti Lin Yu besok. Semangat! Lin Yu, Jiang Yan, dan Ye Qingmei langsung pulang setelah bersih-bersih, buru-buru mandi, melempar ke tempat tidur dan tertidur, dan di pintu Hui Sengtang juga ada tanda untuk hari libur. Wan Sixun memiliki kebiasaan yang baik untuk pergi ke danau buatan di belakang komunitas setiap pagi setelah bangun, dan berlarian di sekitar danau beberapa kali. Apakah cuaca sangat dingin atau panas? Inilah mengapa dia berusia 70-an dan masih menjaga kesehatan yang baik. Salah satu alasan kulit tersebut. Hari ini, seperti biasa, dia selesai berlari dari danau buatan dan berjalan kembali. Pada saat ini, langit cerah, dan Wan Sixun mengeluarkan ponselnya dan menelepon Direktur Zong sambil berjalan. "Wan, kamu bangun pagi-pagi sekali." Direktur Zong di ujung telepon tersenyum dan berkata, "Aku semakin tua, aku merasa kurang." "Hehe, Xiao Zong, bagaimana kamu berbicara dengan keluarga Li kemarin? Apakah mereka setuju untuk membeli kembali saham He Jiarong?" tanya Wan Sixun. "Oh, ini, kataku, tapi Li Qianjue tidak setuju hidup dan hidup." Direktur Zong berkata tanpa daya, "Tuan muda Li ini lebih suka tidak berpartisipasi dalam proyek ini daripada menendang Lin Yu dari kelompok Li. Keluar! Idiot!" Wan Sixun memarahi dengan marah, di matanya, apakah He Jiarong lebih berharga dari proyek ini? "Saya tidak tahu ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia dan He Jiarong adalah saudara, jadi dia tidak akan meninggalkan He Jiarong." Direktur Zong berkata tanpa daya. "Brengsek macam apa? Tidak ada persaudaraan sejati di dunia ini, tapi itu hanya ikatan kepentingan, karena dia masih seorang pengusaha, ini tidak jelas," kata Wan Sixun dengan marah. "Wan Lao, aku tidak bisa memahaminya sedikit. Aku tidak tahu mengapa kamu harus meminta Li Qianjue untuk mengambil kembali saham He Jiarong." Direktur Zong berkata dengan ragu, "Sepertinya tidak terlalu besar untuk keluarga Wan." "Baik. Tidak bagus." "Kenapa tidak bagus?" Wan Sixun dengan dingin mendengus, "Apa menurutmu aku benar-benar hanya ingin mengusir He Jiarong dari kelompok Li? Aku ingin membuat keretakan di antara mereka. Li Qianjue aslinya itu adalah duri di mata Wan Jia saya. Sekarang ada duri dalam daging He Jiarong. Tidak, He Jiarong adalah musuh bebuyutan dari darah Wan Jia saya.
Saya akan menyingkirkan kedua orang ini dengan cepat. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka bersatu? Aku mengerti. Direktur Zong tiba-tiba menyadari, maksudmu kau ingin membuat keretakan di antara mereka berdua melalui kejadian ini, dan kemudian perlahan-lahan memprovokasi hubungan di antara mereka, sehingga mereka bertikai, bukan? Ya, aku hanya ingin melihat adegan di mana anjing menggigit anjing, tapi sayang. Wan Sixun menghela nafas dan mendengus dingin, bocah bodoh Li Qianjue ini tidak mengambil umpan. Jangan khawatir, Wan Lao, saya akan terus menekannya. Setelah kelompok kerja kita menyusun prospek dan perkiraan keuntungan proyek ini pada sore hari, saya akan terus menekan Li Qianjue. Saya tidak percaya dia menghadapi ini. Kepentingan besar jangan mengambil umpannya. Direktur Zong berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Manfaatmu akan sangat diperlukan setelah selesai. Wan Sixun mengangguk. Elder Wan sopan, saya akan melakukan sesuatu untuk Anda, bagaimana saya bisa peduli dengan manfaatnya? Direktur Zong senang dengan senyuman. Haha, oke, ambillah untukku dan ayahmu. Kata Wan Sixun dan menutup telepon, matanya sedikit menyipit, menunjukkan jejak kekejaman. Setelah dia kembali ke kediamannya, dia hanya mandi dan keluar dengan jubah mandi. Saat ini pengasuh sudah membuat sarapan, dan ada lebih dari selusin jenis buah-buahan dan kue-kue di atas meja, hanya ada 4 jenis bubur. Dan semua ini dipersiapkan untuk meninggalkan Wan Sixun sendirian. Wan Sixun menggosok tangannya, lalu menyalakan TV yang tergantung di dinding seberang meja makan, lalu duduk di meja makan yang luas dan indah, mengambil pisau dan garpunya dan makan sarapan. Selamat datang di Berita Pagi. Kemarin ada insiden keracunan kromium pada bayi skala besar di kota kami. Menurut polisi, penyebab keracunan itu adalah penggunaan obat batuk untuk anak-anak yang terbuat dari kapsul berongga beracun. Saat ini, polisi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyita kejadian tersebut dalam semalam. Perusahaan farmasi Yingkang. Mendengar kata-kata ini, Wan Sixun tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kepalanya, dan melihat ke layar berita di dinding dengan wajah penuh ketidakpercayaan, dan melihat bahwa yang muncul di layar itu memang perusahaan farmasi Yingkang di bawah Wanshi Group mereka. Apa yang sedang terjadi? Wan Sixun tiba-tiba berdiri, dan dia sangat marah ketika melihat adegan polisi dan staf Food and Drug Administration merebut perusahaan farmasi miliknya. Asisten di halaman belakang mendengar suara gemuruh dan Limara membuka jendela Prancis dan berlari masuk. Melihat berita di dinding, dia terkejut dan buru-buru berkata, Wan Dong, ini. Ada beberapa kesalahpahaman dalam hal ini. Sudah kubilang, aku ingin membiarkan perusahaan farmasi menanganinya sendiri. Salah paham tentang ukuranmu. Wan Sixun segera mengambil cangkir di atas meja dan membantingnya ke asistennya, dan berkata dengan marah, apakah Li Mingkang makan kotoran? Bahkan kapsul berongga beracun pun berani menggunakannya. Dia mengatakan Li Mingkang adalah penanggung jawab Yingkang Pharmaceutical. Dia tidak sengaja melakukannya. Itu adalah pabrik farmasi kecil yang sering kami kerjakan dengan beberapa kapsul racun. Kata asisten dengan gemetar, jangan khawatir, saya telah meminta Li Mingkang untuk meminta maaf kepada media secepatnya dan memintanya untuk aktif memberi kompensasi kepada pasien. Kerusakan pada keluarga. Apakah ini kehilangan uang? Kepala Wan Sixun yang marah bengkak. Dia mencubit pinggangnya dengan satu tangan, dan berjalan mondar-mandir dengan kepala di tangan yang lain. Dia bernapas sangat cepat, dan dia mengutuk, aku benar-benar bertanya, kami baru saja mengambil alih proyek rekayasa biologi. Pasti tidak ada kecelakaan di simpul ini, tidak ada kecelakaan. Apa kalian semua tuli? Ya, salah kami. Tuan Wan, Anda dapat yakin bahwa kami harus menanganinya dengan baik dan tidak akan membiarkan kejadian ini berdampak pada proyek kami. Asisten itu mengangguk dengan cepat. Wan Sixun tidak berbicara, dia berjalan mondar-mandir sejenak dalam pemikiran yang dalam,
dan berkata dengan suara yang dalam, "Pergi, tangkap aku Li Mingkang." Dia ditangkap tadi malam. Asisten itu menjawab dengan hati-hati. "Sampah," teriak Wan Sixun dengan marah, lalu bertanya, "Di mana wakil presiden dan orang-orang yang bertanggung jawab lainnya?" Selama mereka berada di atau di atas level supervisor, mereka telah ditangkap dan diselidiki. Asisten itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Ember beras, sekelompok ember," teriak Wan Sixun, meraih cangkir di atas meja dan melemparkannya keluar pintu. Dr. He Jiarong dan Ho yang kembali ke Sengtang tadi malam, bersama dengan polisi dan institusi medis Li, membagikan bahan obat Tiongkok gratis untuk keracunan kromium ke rumah sakit dan institusi medis besar dalam semalam. Silakan lihat laporan terperinci di bawah. Kali ini, sebuah siaran di TV kembali menarik perhatian Wan Sixun. Setelah melihat He Jiarong dan Sun Junyu di TV, ia tiba-tiba membuka matanya dan membuka mulutnya, wajahnya memerah karena amarah, dan ia tidak bisa mengangkat amarahnya. Terhuyung-huyung, dan duduk di tanah. "Dongwan, kamu baik-baik saja?" Asisten itu bergegas mendukungnya. Wan Sixun membuka mulutnya, menunjuk ke layar, dan berkata dengan lemah, Ini, sialan ini, apa yang terjadi? Saya tidak tahu." Asisten melihat berita di TV dengan ekspresi pahit di wajahnya. Mengapa institusi medis Li mengantarkan obat dalam semalam? Bagaimana rasanya merencanakan sesuatu? Pada saat ini, di sekelompok kantor kelompok kerja proyek bioteknologi, Direktur Zong masuk dengan lagu kecil, membuat secangkir teh dan memegangnya di tangannya, duduk di kursi dengan sangat cerdas, penuh kebanggaan. "Direktur Zong, saya sudah mengirimkan kontrak ke Wanxi Group dan Yunxi Group." Sekretaris Xiao Cui tersenyum dan melapor kepada Direktur Zong. Direktur Zong mengangguk, berbaring di kursi dengan kaki di atas meja. "Direktur Zong, kali ini proyek ini telah dilaksanakan dengan sangat cepat dan sangat baik. Anda telah berkontribusi paling banyak." "Ya, tahun ini bonus kami pasti akan sangat diperlukan, berkat pemimpin yang cakap seperti Direktur Zong. Saya yakin pada langkah selanjutnya, Direktur Zong akan dipromosikan langsung menjadi wakil ketua tim." Jangan bicara tentang wakil ketua tim, bahkan pemimpin tim pun mungkin. Beberapa bawahan lainnya mengikuti dan menamparkan kuda mereka. Direktur Zong terlihat sangat gembira, tetapi dia masih berpura-pura tenang, melambaikan tangannya ke bawahan di sekitarnya, dan berkata, "Jangan katakan itu, saya tidak bisa didengar oleh ketua tim." "Ini baik." Baru kemudian beberapa rekan menjadi tenang. Ini, apa yang terjadi? Pada saat ini, Sekretaris Xiao Cui di samping tiba-tiba menangis terkejut dengan ponselnya. "Apa yang kamu lakukan? Semua ribut-ribut." Direktur Zong hendak memanggil Li Qiansuo untuk terus menekannya, jadi dia meliriknya sedikit tidak senang ketika dia mendengar teriakan Xiao Cui. "Direktur Zong, perusahaan grup Wanxi yang bertanggung jawab atas proyek bioteknologi ini adalah perusahaan farmasi Yingkang, bukan?" Sekretaris Xiao Cui bertanya dengan ragu. "Ya, ada apa? Apakah itu perusahaan farmasi terbesar di Beijing?" Direktur Zong meliriknya dengan acuh tak acuh. "Kamu, lihat berita ini dulu." Sekretaris Xiao Cui menelan, lalu berjalan dan menyerahkan telepon kepada Direktur Zong. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.